Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rizky Divan Cahyadi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Prodi Akhidah Filsafat Islam dengan NIM 1221010094. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Farida MAG. Mungkin di sini juga saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu yang berisi manusia, alam, dan Tuhan. Ngomong-ngomong soal ilmu dan filsafat, ilmu merupakan pengetahuan yang kita gumuli sejak bangku sekolah dasar sampai pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi. Berfilsafat tentang ilmu berarti kita harus berterang diri kepada diri kita sendiri. Apakah sebenarnya yang saya ketahui tentang ilmu? Apakah ciri-cirinya yang hakiki yang membedakan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya yang bukan ilmu? Bagaimana saya ketahui bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang benar? Kriteria apa yang kita pakai dalam menentukan kebenaran secara ilmiah? Mengapa kita mesti mempelajari ilmu? Apakah kegunaan yang sebenarnya? Demikian juga berfilsafat, berarti berendah hati mengevaluasi segenap pengetahuan yang telah kita ketahui. Apakah ilmu telah mencakup segenap pengetahuan yang kita ketahui dalam kehidupan ini? Di batas manakah ilmu mulai dan di batas manakah dia berhenti? Kemanakah kita harus berpaling? Di batas ketidaktahuan ini, apakah kelebihan dan kekurangan ilmu? Apakah filsafat? Seseorang yang berfilsafat dapat diumpamakan seorang yang berpijak di bumi sedang tengadah ke bintang-bintang. Dia ingin mengetahui hakikat dirinya dalam kesemestaan galaksi. Karakteristik berfilsafat yang pertama adalah menyeluruh. Seorang ilmuwan tidak puas lagi mengenal ilmu hanya dari segi pandang ilmu itu sendiri. Dia ingin melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Dia ingin tahu kaitan ilmu dengan moral, kaitan ilmu dengan agama. Dia ingin yakin apakah ilmu itu membawa kebahagiaan pada dirinya. Beginilah karakteristik berpikir filsafati. Yang kedua, yakni sifat mendasar. Dia tidak lagi percaya begitu saja bahwa ilmu itu benar. Mengapa ilmu dapat disebut benar? Memang demikian. Secara terus terang, tidak mungkin kita menganggap pengetahuan secara keseluruhan dan bahkan kita tidak yakin kepada titik awal yang menjadi jangkar pemikiran yang mendasar. Dalam hal ini kita hanya berspekulasi dan inilah yang merupakan ciri filsafat yang ketiga, yakni sifat spekulatif. Berbicara soal filsafat ilmu, filsafat ilmu adalah merupakan bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini, filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Filsafat ilmu berusaha untuk dapat menjelaskan masalah-masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah. Bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan, serta memanfaatkan alam melalui teknologi. Cara menentukan validitas dari sebuah informasi, formulasi, dan penggunaan metode ilmiah. Macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan, serta implikasi metode dan metode ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Bidang telaah filsafat. Sebenarnya apa sih yang ditelaah filsafat itu? Sama dengan dasarnya yang spekulatif. Maka dia menelaah segala masalah yang mungkin dapat dipikirkan oleh manusia. Sesuai dengan fungsinya sebagai pionir, dia mempermasalahkan hal-hal yang pokok. Terjawabnya masalah yang satu, dia pun mulai menambah pertanyaan lain. Tentu saja tiap kurun zaman mempunyai masalah merupakan mode pada waktu itu. Filsafat yang sedang pop pada saat ini mungkin mengenai UFO. Apakah cuma kita satu-satunya manusia yang menghuni semesta ini? Bacalah buku Carl Sagan yang berjudul The Cosmic Connection sebagai hiburan di waktu senggang setelah membaca buku filsafat ini. Hari ini selaras dengan usaha peningkatan kemampuan penalaran, maka filsafat ilmu menjadi ngetop di zaman sekarang. Sedangkan dalam masa-masa mendatang yang akan menjadi perhatian kemungkinan besar bukan lagi filsafat ilmu,
melainkan filsafat moral yang berkaitan dengan ilmu, Tuhan, manusia, dan alam dalam perspektif ilmu. Pengertian Tuhan, kata Tuhan merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural. Biasanya dikatakan mengawasi dan memerintah manusia dan alam semesta atau jagat raya. Tuhan adalah sesuatu yang dapat dalam dipikirkan manusia. Dalam struktur manusia, hati merupakan kamar kecil yang terdapat di dalamnya, yaitu hati nurani atau suara hati, atau merupakan satu titik kecil atau kota kecil yang tersembunyi secara kuat dan rapih di dalam hati. Hati nurani merupakan garis manusia dengan Tuhan atau yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Tuhan merupakan sang pencipta manusia dan alam semesta, serta Tuhan mengandung pengertian sebagai tarbiyah, ya, bisa disebut yang menumbuh kembangkan sesuatu secara bertahap dan berangsur-angsur sampai sempurna, juga sebagai pendidik. Dengan demikian, Tuhan adalah yang mengurus, mengatur, memperbaiki proses penciptaan alam semesta. Tuhan dalam artian menumbuh kembangkan merupakan fungsi yang bisa dipahami sebagai fungsi kependidikan. Jadi, proses penciptaan alam semesta dan manusia merupakan hakikat perwujudan atau realisasi dari fungsi kependidikan. Nah, lanjut ke pembahasan kedua, pengertian manusia mungkin. Manusia secara bahasa disebut juga insan. Kata insan dipakai untuk menyebut manusia karena manusia memiliki sifat lupa. Ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan manusia dengan kesadaran dirinya. Al-uns yang berarti jinak atau harmoni dan tampak. Jinak artinya manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Anasayanusu yang artinya berguncang menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raganya. Ini menunjukkan adanya keterkaitan substansial antara manusia dengan kemampuan penalaran. Dengan penalaran manusia dapat mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya, mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, dan terdorong untuk meminta izin menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Pengertian ini menunjukkan bahwa pada manusia terdapat potensi untuk dapat dididik, sehingga ia disebut juga makhluk yang diberi pelajaran. Manusia dalam pengertian insan menunjukkan makhluk yang berakal, yang berperan sebagai subjek kebudayaan. Dapat juga dikatakan bahwa manusia sebagai insan menunjukkan manusia sebagai makhluk psikis yang mempunyai potensi rohani seperti fitrah, kalbu, akal, dan akal. Potensi inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang tertinggi martabatnya dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Al-Bashar atau makhluk biologis. Al-Bashar merupakan bentuk jamak dari kata basyaroh atau permukaan kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Manusia merupakan subjek kebudayaan dalam pengertian material sebagai yang tampak dalam aktivitas fisiknya. Nah, di sini ada hakikat manusia. Manusia mempunyai dua komponen, yaitu jasmani dan rohani. Dengan kelengkapan fisik atau jasmani, manusia dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang memerlukan dukungan fisik. Dengan kelengkapan rohaninya, ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan dukungan mental. Selanjutnya, untuk memfungsikan kedua unsur tersebut secara baik diperlukan pembinaan dan bimbingan. Disinilah pendidikan sangat diperlukan. Berikut ini penjelasan antara dua komponen tersebut. Yang pertama ada jasmani. Manusia sebagai pribadi yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini bisa diraih dengan jasmani yang sehat dan kuat. Yang kedua ada rohani. Beberapa potensi rohani yang dimiliki oleh manusia yaitu sebagai berikut. Mungkin ada fitrah. Kata fitrah mempunyai arti belahan, muncul, kejadian, dan penciptaan. Maka yang dimaksud fitrah adalah keadaan semula jadi atau bawaan sejak lahir manusia. Fitrah-fitrah ini merupakan kesiapan-kesiapan anak manusia untuk bisa dibentuk menjadi manusia dengan segala keunggulannya. Kesiapan manusia menjadi makhluk rasional, intelektual misalnya, sudah diberikan oleh Tuhan dalam bentuk kemampuan untuk membuat kategori-kategori dan kemampuan menempatkan realita-realita dalam suatu kerangka ruang dan waktu. Kesepakatan-kesepakatan yang dimiliki manusia dalam menyerap fenomena-fenomena empiris menunjukkan kesiapannya untuk menjadi makhluk rasional yang mampu untuk menalar dan mampu menggagas konsep dan inferensi dari apa yang diamatinya. Yang ketiga ada syahwat. Syahwat berasal dari bahasa Arab syahiyah yasha, syahwatan secara istilah berarti menyukai dan menyenangi. Sedangkan pengertian syahwat adalah kecenderungan jiwa terhadap apa yang dikehendakinya. Yang keempat ada akal.
Akal yang berasal dari bahasa Arab akola yaitu mengikat atau menahan. Secara umum akal dipahami sebagai potensi yang disiapkan untuk menerima ilmu pengetahuan. Akola mengandung arti yaitu mengerti, memahami, berpikir. Mungkin di pembahasan kali ini bisa disebut yang terakhir kali ya, pengertian alam. Nah, sini alam semesta. Kata ini digunakan untuk menjelaskan seluruh ruang waktu kontinu di mana kita berada, dengan energi dan materi yang dimilikinya. Alam semesta adalah kumpulan jauhar yang terus susun dari materi dan bentuk yang ada di langit. Hubungan Tuhan, manusia, dan alam. Hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam sangatlah erat. Kita selalu percaya bahwa Tuhan yang telah menciptakan manusia serta alam semesta. Berarti tanpa adanya Tuhan, manusia serta alam tidak akan tercipta. Budaya kita mengajarkan bahwa seharusnya kita selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan untuk kelangsungan hidup manusia. Banyak juga cara untuk kita bersyukur kepada Tuhan dengan bersembahyang, berdoa, beramal, dan sebagainya. Hubungan manusia dengan Tuhan tidaklah sama dengan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan adalah dengan cara batin. Manusia dengan Tuhan tidak akan bisa terpisahkan. Hubungan manusia dengan alam pun sama halnya dengan manusia dengan Tuhan. Kehidupan manusia dapat berlangsung karena adanya alam. Alam diciptakan Tuhan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan manusia yang dibutuhkan. Manusia dan alam sama-sama saling membutuhkan. Manusia butuh karena hasil alamnya, dan alam pun butuh manusia karena alam butuh perawatan. Dan sekarang ini manusia sudah mulai merasakan dampak dari tidak seimbangnya pemakaian dengan perawatan. Jadi alam di negara kita kurang mencukupi untuk kebutuhan manusia sekarang ini. Mungkin seperti itu untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.